Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Berkata, bagaimana soal kemerdekaan kita itu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PKI? Tapi menurut saya sebaiknya kemerdekaan sudah dilaksanakan tanpa melalui PKI, karena PKI merupakan Jepang dan jika kita merdeka melalui PKI itu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan Indonesia dalam masa Vakum of Power. Vakum of Power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan seluruh daerah. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang berhak adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Siapa saudara-saudara datang kemarin? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio. Maka dari itu, kami tadi siang mengadakan rapat dan hasilnya memutuskan bahwa kami setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Percaya PPKI karena PPKI bukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia, bukanlah dari bangsa lain melainkan bangsa kita sendiri. Bukan begitu, kita seharusnya tetap membicarakannya dengan PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Maka kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa, Bu. Kita harus memproklamasikan sendiri. Kita harus bisa merebut kekuasaan, Bu. Malam ini juga kita bubarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan nyawa kita, Bung. Jika Bung Karno tidak cepat bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah, pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini benang leherku, serahkan saya kebutuhan itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus mendesak Soekarno untuk segera melakukan revolusi. Tahu kamu sudah ada di sini? Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Buntut juga. Iya, sebenarnya ada apa? Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaannya sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, kita mau menunggu apa lagi? Jepang masih memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami ingin kemerdekaan dengan hasil jerih payah sendiri, bukan hadiah dari Jepang.
Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita butuhkan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tapi apakah kita bisa? Apakah mungkin semua ini kita lakukan? Oh, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Itu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, kemudian kapan kita menemukan strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Tanggal 17 Agustus 1945, dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada bulan Ramadan pukul 10 pagi, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semakin kami para pemuka rakyat Indonesia dan berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan akhirnya kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan perbuatan tekad mendengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya.